Sanggar-sanggar sekarang juga luar biasa aktifnya kehidupan, ditambah di Jogja ada istilah nyun sewu, ada danais dan sebagainya. Sanggar-sanggar sing maune mati wae dadi urip meneh. Gamelan juga seperti apa sekarang? Hampir setiap kelurahan ada gamelan dan semua hidup. Jadi nyun sewu untuk 10-20 tahun ke depan wis mboten usah kuwatir. Ya sebetulnya bukan karya, karena cuma sekedar jane nek biyen iki Pak Care memang juru ketik sebetulnya. Jadi sebetulnya ngetik notasi sedikit demi sedikit melumpukke, terus jadilah seperti ini. Tapi mungkin dari awal embrionya dulu setelah lulus kuliah itu 2008-2009 saya aktif di YPBSM, Yayasan Pamulangan Beksa Sasminto Mardowo, yang itu dulu itu pangarsonya Romo Sas, KRT Sasminto Dipuro. Nah, di situ yayasannya aktif sekali, baik kerawitan maupun tarinya, terutama tarinya. Pendidikan tarinya sampai sekarang pun muridnya luar biasa, kecil, besar, putra-putri luar biasa, dan aktif setiap Senin sampai Jumat itu pembelajaran di sore hari jam 3 sampai jam 7 itu sampai sekarang masih, dan itu luar biasa. Dan di situ kebetulan dari tahun itu saya dipercaya untuk selalu menyiapkan misalnya ada latihan atau ada pentas, itu kebetulan saya yang didahului untuk nyiapke notasi untuk latihan, untuk pertunjukan itu. Nah, dari awal sebetulnya sudah ada embrionya buku notasi yang ya sekedar untuk latihan sebetulnya juga sudah cukup. Dulu yang diketik oleh Pak Dr. Andes Sunardi, kepala SMKI yang dulu sekarang sudah pensiun, dan kebetulan beliau itu muridnya Romo Sas langsung, dan dulu yang ngupeni setiap Romo Sas ngeripto gending-gending untuk iringan beksan yang dibuat beliau, saya ngupeni Pak Nardi itu salah satu murid yang open terhadap gending-gending beksannya Romo Sas. Beliau juga sudah ngetik dari masih manual menggunakan font standar Times New Roman, itu masih ketiknya masih manual itu juga masih tipis, sekitar 60 atau 70 halaman, karena cuma gending-gending beksan yang biasa digunakan. Nah, berawal dari itu saya minta izin, Pak, kalau ini tak digitalkan lagi gimana? Ya monggo silahkan, aku melu seneng. Kemudian karena di kuliah sudah ada font untuk, waktu itu ada font kepatihan, font khusus untuk pengetikan notasi gending itu sudah ada. Kemudian itu saya ketik ulang, saya perbaiki format ketikannya menjadi ketikan sesuai font kepatihan. Kemudian setiap latihan ada materi baru, ketik lagi, tambah lagi, sampai akhirnya wujud yang seperti ini. Ya memang membutuhkan waktu yang lama, sedikit demi sedikit ada materi baru, simpen. Akhirnya terus ada kenalan temen untuk ngojo-ojoki, udah digawe buku wae. Terus akhirnya juga alhamdulillah kemarin daftar ISBN juga langsung diterima, dan insya Allah sebentar lagi bisa launching. Di 2008 sekarang 2021. Iya, sekitar itu. Dan itu perjalanan panjang, tahap demi tahap, dan banyak sekali bukan revisi ya, banyak sekali konsultasi yang dulu mungkin langsung ketemu dengan Romo Sas, muridnya, putra siswane dan empu-empu yang lain yang mungkin dulu langsung
bertemu dengan Romo Sas, biyen cak-cakane seperti apa, biyen seperti ini, oh seperti ini, terus ya ini karena 90% ini gending-gending iringan beksan tarinya itu karya Romo Sas 90%. Iya, otomatis kalau Romo Sas itu kalau mencipta tari pasti dengan gendingnya itu mengikuti, walaupun gendingnya sudah ada. Jadi Romo Sas itu menata, merakit, tapi untuk syairnya itu memang khusus murni Romo Sas. Buku ini ada berapa isinya? Berapa gending? Kalau berdasarkan tari mungkin sekitar 70 tarian. 70 tarian. Kalau gendingnya ya macam-macam karena menyesuaikan. Setiap tarian kan variatif gendingnya, skupnya. Ada yang pendek, ada yang banyak, ada yang panjang, itu tergantung. Dan itu termasuk ini ya, seperti yang di belakang itu, yang beksan yang kita tampilkan di belakang di komputer. Oh iya, ini Ramayana ya, di dalamnya juga termasuk. Itu juga Romo Sas. Nggih, Romo Sas. Iya, dibilang sulit enggak, dibilang enggak juga sulit, mungkin versi saja, versi sumbernya. Mohon maaf kalau ini Pak ini mbiyen ki le nabuh ngene iki. Terus versi Pak ini nek mbiyen ki ngene iki, vokalnya ngene iki, vokalnya seperti ini. Oh iki seperti ini, setelah ini seperti ini, lebih ke teknis saja sebetulnya. Jadi banyak perubahan loh. Pak Kai kok ngendika iki, Pak Kai ngendika iki, akhirnya harus buat jalan tengah. Oh ternyata rumusnya seperti ini, tariannya seperti apa, atau oh seperti ini, oh berarti ngadoknya seperti itu. Terus melihat dokumen rekaman yang ada, kan tidak semua ada dokumen rekamannya. Melihat rekaman yang ada, walaupun rekaman juga jadul dulu, tapi sudah MP3, walaupun sekarang sudah di format MP3, dulu pita kaset itu dengarkan, terus lihat tariannya, disesuaikan lagi. Oh ini seperti ini, jalannya seperti ini, sekian. Ya itu memang butuh waktu dan memang harus pernah melakukan, dan alhamdulillah hampir semuanya saya sudah pernah menabuh ini. Makanya saya berani untuk itu karena pernah ngalami nabuh. Kalau belum pernah juga mikir untuk menulisnya, karena urutan sajiannya, laku-lakunya itu memang ini lebih ke baku karena sifatnya tradisi klasik, artinya sudah tarian ini ya pakainya ini, iringannya ini sudah paket ya. Kalau istilahnya ya basic, memang klasik memang. Kalau di sekupnya tari klasik Gagrak Yogyakarta sebetulnya kalau dari tarinya, terus gendingnya mengikuti karena Romo Sas memang bidangnya di situ, alirannya di gayanya yang klasik, bukan yang kalau musik aransemen, kalau tari sudah yang kontemporer, bukan yang itu, tapi memang basic tradisi klasik Gagrak Yogyakarta, keraton, seperti di keraton. Ya kalau orientasinya sebetulnya kalau bisa untuk pelajaran pendidikan, karena mayoritas materi yang ada di sana juga digunakan di sekolah-sekolah seni, entah itu SMKI, ISI, UNY, kemudian akademi komunitas, juga sanggar-sanggar banyak sekali, dan mungkin hampir semuanya menyajikan karya-karya Romo Sas. Di SMKI sendiri pun banyak yang karya-karya Romo Sas yang digunakan untuk materi pembelajaran di jurusan tari. Di ISI juga seperti itu, di UNY pun juga seperti itu. Artinya ya saya harap dan dalam benak saya semoga ini berguna, terutama terkhusus untuk teman-teman pengerawit atau pemusik gamelan yang berkecimpung di iringan pengiring tari, teman-teman pengiring tari, khususnya tari klasik gaya Yogyakarta. Sebetulnya sekarang semua semakin mudah dengan teknologi yang seperti ini. Dengan semakin mudahnya akses, saya kira semakin mudah untuk belajar. Dulu kalau belajar kudu nyantrik, sekarang media tulis sudah ada, digitalnya sudah ada. Mungkin besok kalau udah deal, mungkin saya upload di sosial media, mungkin teman-teman sudah nggak beli ini lagi,
Udah tinggal download, mungkin bisa dibarengi dengan dance script-nya tarinya. Kedepannya mungkin lebih jauh nanti teman-teman yang di yayasan yang wilayahnya yang tari, kemarin saya sudah ngompori sebetulnya, sudah tak kompori, wis tak wiwiti ini nih. Ayo tolong dance script-nya, dance script gerak tarinya dibuat, didigitalkan. Ini tari ini, kiringannya ini, dance script-nya ini. Nanti wujud sajiannya, videonya seperti ini. Musiknya diperbarui juga karena ini juga bertahap. Yayasan juga bertahap. Ini memang sebetulnya ide pribadi saya, karena berawal dari yang tadi saya aturke bahwa kebetulan saya di yayasan itu dipasrai untuk ngurusi notasi. Berawal dari itu, ya supaya ini pertunjukan itu lancar. Artinya ya kalau ada notasi kan cara wong mlaku itu ada Google Map-nya. Ojo nganti kesasar gitu loh sebetulnya itu. Berawal dari itu, semoga terus nanti file audionya juga diperbarui karena itu rekaman tahun 80 pakai pita juga, walaupun sudah sekarang di format MP3 tapi kan kualitasnya juga bayangan saya. Ini notasinya, ini file MP3-nya, ini dance script-nya, ini videonya seperti ini. Mungkin sekarang masih banyak putra siswane Romo Sas, masih banyak, masih sugeng-sugeng 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Arab neng dilek-golek gitu loh. Sumbernya wis ra ono. Lah itu ini saya tak DCI seperti ini kemarin ketua yayasan kebetulan putra Romosa sendiri ya senang sekali. Oke, siap, nanti yayasan siap bantu untuk mendistribusikan. Kalau sekarang sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau saya pribadi sebagai pelaku juga sedikit banyak mendidik anak-anak, tidak ada yang perlu ditakutkan karena dari yang paling dekat sendiri dulu tradisi keraton, sekarang sudah di masyarakat mengakses saking mudahnya. Artinya dulu ming bayangan nek joget bedoyo iki kaya ngopo to? Saiki wis iso gampang sekali untuk melihat bedoyo itu seperti ini. Artinya minimal dari segi melihat, dari segi apresiasi itu masyarakat sudah sangat apresiatif sekali. Apalagi ditambah dunia digital yang seperti ini, aksesnya sangat mudah sekali. Anak-anak belajar juga saiki wong ngajar nabuh, ngajar juga wong nyontoh YouTube sudah banyak sekali, tidak perlu nyantrik seperti yang tadi saya katakan. Kemauan untuk belajar seni pun semakin kesini semakin luar biasa. Sebagai satu contoh di SMKI, dulu zaman saya sekolah jurusan kerawitan itu cuma 1 kelas setiap angkatan. Sekarang kelas 1 itu 4 kelas. Berarti kan luar biasa. 1 kelas 36. Artinya kalau di luar orang bilang siapa yang akan bla 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 bla, yo main ke SMKI, monggo dipersani. Ini loh sesuk sing bakal teruske. Dan sanggar-sanggar sekarang juga luar biasa aktifnya kehidupan, ditambah di Jogja ada istilah nyun sewu, ada danais dan sebagainya. Sanggar-sanggar sing maune mati wae dadi urip meneh. Gamelan juga seperti apa sekarang, hampir setiap kelurahan ada gamelan dan semua hidup. Jadi nyun sewu untuk 10-20 tahun ke depan wis mboten usah kuatir, nggak usah khawatir, optimis dan kita bertindak aja lah, mensah gagas omongan yang nggak